pelajaran kimia hari ini? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan Ketua kelasnya Mas Fasiki untuk dipimpin berdoa. Selesai. Amin, amin, ya Pak. Semoga hari ini kita mendapatkan manfaat dengan belajar kimia ya. Semangat ya. Oke, guru absen dulu untuk pagi hari ini. Anjani Maula hadir, Anissa Putri hadir, sehat ya. Bagas hadir ya. Oke. Pak Siki hadir semua teman-temannya? Oh ya, nihil, oke. Alhamdulillah ya hadir semua. Nah, hari ini kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu nanti tentang korosi. Tapi sebelum itu kita guru review untuk pelajaran sebelumnya yang sudah kita pelajari bersama-sama minggu kemarin ya kan, yaitu tentang sel volta. Apa itu sel volta? Oh iya, Mbak Putri. Sel volta atau sel galvani adalah sel yang terdiri dari dua logam berupa elektroda yang dicelupkan dalam larutan elektrolitnya dan dihubungkan dengan jembatan garam. Iya, bagus sekali. Jadi kalian sudah belajar tentang sel volta kan? Sel volta adalah sel yang terdiri dari dua logam, di mana nanti di logam itu ada yang bertindak sebagai katoda, ada yang bertindak sebagai anoda, ya kan? Yang dicelupkan dalam larutan elektrolit, ya kan? Yang nanti dihubungkan dengan larutan dengan jembatan garam. Nah, kalian juga belajar tentang pada sel volta ada reaksi di anoda, ada reaksi di katoda. Yang singkatannya apa ya waktu itu ya, anak-anak? Singkatannya apa? Krao, ya kan? KRAO. KRAO. Katoda, reduksi, anoda, oksidasi. Nah, kalau kamu makan mangga itu ya gampang ya menghafalnya. Krao gitu ya. Nah, itu krao, katoda reduksi, anoda oksidasi. Ya, terus kalian juga sudah belajar tentang potensial sel itu ya, E0 sel. Di mana E0 sel itu sama dengan E0 sel reduksi dikurangi E0 sel oksidasi. Jadi reduksi lebih besar daripada oksidasi. Oke, sekarang kalian perhatikan gambar yang di layar. Nah, ada gambar apa itu ya? Apa gambar apa anak-anak? Gambar kapal. Ini kapal ini bentuknya bagaimana itu kapalnya? Ada apa ini? Nah, karat ya. Sudah mulai usah ya? Iya. Nah, ini nanti hari ini kita akan sangat menyenangkan sekali. Kamu bisa belajar bagaimana nanti mengatasi hal seperti ini. Oh, ini kapal di laut. Kalau misalkan ini terjadi kerusakan nih, ya kan? Nah, apa yang akan terjadi kalau semakin lama semakin ini berkarat, seperti apa yang akan terjadi? Kapalnya akan semakin apa? Tenggelam, ya kan? Nah, kita nanti akan belajar bagaimana cara-cara mengatasi hal itu, gitu. Atau misalnya kalian dalam kehidupan sehari-hari itu, mungkin kalian sudah sudah melihat orang tua kalian kalau menyimpan parang itu ya, biar tidak biar awet gitu. Kenapa dilapisi dengan koran, kemudian disimpan di tempat yang tidak lembab, ya kan? Nah, itu ada salah satu cara supaya parangnya tidak berkarat. Nah, hari ini kita akan membahas pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang nih tujuannya melalui pembelajaran PBL, di mana kalian nanti akan dihadirkan suatu mengidentifikasi masalah, ya, merumuskan masalah, menggali dan mengolah informasi dari berbagai sumber. Nah, berkomunikasi ya. Kalian berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis. Diharapkan kalian dapat menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya korosi. Tadi seperti contohnya pada kapal tadi ya. Nah, kemudian kalian juga akan belajar bagaimana menganalisis hubungan antara korosi dengan deret kereaktifan logam. Deret kereaktifan logam itu disebut juga dengan apa? Deret volta, ya kan?
Kemudian menganalisis cara-cara pencegahan korosi beserta prinsip kerjanya. Kalian juga akan membandingkan cepat lambatnya proses korosi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian juga harus menyajikan hasil gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi dengan penuh tanggung jawab. Nanti, ini ya. Kita akan belajar tentang korosi. Nah ya, ini kita akan belajar tentang korosi. Nanti pada pembelajaran hari ini kalian akan diburu bagi sesuai dengan kelompoknya. Kelompok yang biasa yang sudah biasa kita lakukan ya, dibagi menjadi 6 kelompok. Nanti pada kelompok kalian berdiskusi ya. Saya akan membagikan LKPD yang akan bisa kalian unduh, sudah saya bagikan juga di grup WA kelas seperti biasa ya. Saya juga sudah menyiapkan LKPD-nya. Nanti kalian kerjakan, kalian berdiskusi, silakan menggali masalah dari yang Bu Guru tampilkan. Jadi akan saya bagi menjadi 6 kelompok. Oke, mulai bisa sambil mengelompok, nanti kalian Bu Guru akan membagikan menampilkan permasalahannya. Dan sesuai kelompoknya silahkan mengelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke. Nah, ada beberapa permasalahan. Silahkan dari gambar-gambar yang ditayangkan nanti kalian diskusikan. Silahkan rumuskan masalah apa yang kalian dapatkan dari gambar ini. Nanti silahkan diselesaikan LKPD-nya ya. Habis ini Bu Guru bagikan LKPD-nya dan nanti diskusikan, kalian diskusikan berkolaborasi. Nanti kelompok mempersiapkan untuk mempresentasikan ya, hasil diskusi kalian. Nanti kelompok yang lainnya akan menanggapi dan kita akan menarik kesimpulan. Ingat betul-betul di sini tanggung jawab kalian, kolaborasi ya, akan saya nilai. Bentuk kerjasama kalian dalam berkelompok juga akan Bu Guru nilai. Nanti sebelum di akhir pembelajaran ada post test biasa ya. Oke, hari ini Bu Guru bagi LKPD ini. LKPD-nya dibuka. Itu satu kelompok saya bagi satu untuk anggota yang lain bisa melihat sudah saya bagikan link untuk LKPD-nya. Jadi dibuka, kalian unduh di HP masing-masing. Ada yang bisa satu. Ini berarti nanti kita nyari perbedaannya ya. Aku yang baru sama pusat. Iya. Karena nanti yang bakal juga jadi kamu nanti kita lihat apa aja ada setidaknya kenapa apa jadi dengan kamu yang gambar yang kedua ini dapat berbeda ya. Makasih Bu. Silakan dipresentasikan. Tolong dengarkan untuk kelompok yang lain ya. Silakan didengarkan dengan seksama. Silakan nanti kalian memberi masukan, menanggapi hasil dari presentasi dari kelompok 1. Kita akan saling melengkapi ya. Nanti dari sini kita akan sama-sama menyimpulkan. Oke, silakan diperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan hasil dari presentasi kelompok 1. Oke ya. Silakan kelompok 1 bisa memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai korosi dan speedboard paling mudah berkarat. Hal ini disebabkan karena saat hujan, air yang bercampur dengan pasir dan lumpur mengenai daerah tersebut. Selain itu, hal ini bisa terjadi juga pada pagar besi, kapal laut, dan yang lainnya. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya korosi? Yang pertama, ada konsentrasi air dan oksigen. Kedua, ada suhu, derajat keasaman atau pH, zat elektrolit sebagai media transfer muatan, permukaan logam yang tidak rata, serta terbentuknya sel elektrokimia. Seperti itu presentasi hasil dari kelompok 1. Nah, barangkali dari kelompok yang lain ada yang mau menanggapi atau memberi masukan.
Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menanyakan pada kelompok 1. Saja yang menyebabkan terjadinya korosi. Terima kasih. Oke. Suhu, derajat keasaman atau pH, zat elektrolit sebagai media transfer muatan, permukaan logam yang tidak rata. Oke. Ada lagi? Oh iya. Siapa Mbak namanya dan dari kelompok mana? Saya Wiji Karinisa dari kelompok 4 Wiji, ya. memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Antara besi dan tembaga, mana yang lebih cepat mengalami korosi? Oke. Antara besi dan tembaga, mana yang lebih cepat mengalami korosi? Barangkali bisa sekalian memberikan alasannya ya. Iya. Oh iya boleh, silakan. Jawabannya, tembaga jauh lebih lambat karena logam ini tidak mudah teroksidasi oleh oksigen. Terima kasih kelompok 1. Bagus sekali tadi sudah mempersahankan hasilnya. Kita upload untuk kelompok 1. Luar biasa. Ya, silakan duduk. Coba yang lain ngecek coba, benar apa tidak? Silakan dicek. Paham? Kalian paham betul ya, karena korosi itu kan di lingkungan kita banyak sekali terjadi ya. Nah, kita harus tahu bagaimana cara mencegah korosi. Oke. Nah, oke, sekarang kita simpulkan dari apa yang tadi sudah kita bahas bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama, kalian memberi tanggapan, masukan. Sekarang kita simpulkan apa hari ini yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama apa tadi? Apa itu korosi? Penurunan kualitas logam atau paduannya yang disebabkan oleh reaksi kimia bahan dengan unsur-unsur lain yang terdapat di alam. Korosi yang paling banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu pada apa? Besi. Karena besi lebih mudah berkarat, teroksidasi, gitu ya, sehingga mengalami perkaratan dibandingkan dengan logam yang lain. Kita akan dibuka HP-nya, Bu Guru bagikan link. Sudah saya bagikan link lewat HP kelompok grup WA masing-masing. Ada 10 pertanyaan yang wajib kalian kerjakan. Ya, sekarang. Oke, cukup? Sudah? Oke, nanti hasilnya langsung kelihatan ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Semangat ya? Semangat. Harus semangat ya. Karena apa yang kita pelajari hari ini semoga bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti ya minimal tugas nanti ya, masih tugas di kelompok untuk per 2 minggu. 2 minggu yang akan datang akan kamu kumpulkan ya, gitu ya. Dan jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kalian pelajari tentang sel elektrokimia ya. Nanti tentang penyepuhan. Apa aja? Tentang apa? Penyepuhan ya. Itu kan salah satu bentuk dari manfaat kita belajar tentang elektrokimia. Begitu ya. Nanti pelajari materi selanjutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, tolong Mas Pak Siki untuk dipimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Iya, tetap semangat kan mengikuti pelajaran berikutnya? Oke, terima kasih dan Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.